Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Serlino Pita Parela dengan NIM C2357201068. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari tugas case method saya, yaitu kita akan membuka petunjuknya ke bankhaji.com. Kita akan buka. Di sini soalnya yaitu buat proyek baru dari Starter Kit Framework 7 dengan 3 halaman, yaitu ada profile, prodi, pejabat dengan folder CM1 NIM, lalu perpindahan halaman melalui link di dalam site funnel. Halaman profil menampilkan informasi tentang STIMIK Palangkaraya. Halaman prodi menampilkan semua prodi beserta visi dan misi masing-masing. Halaman pejabat menampilkan daftar pejabat struktural di STIMIK Palangkaraya saat ini. Lalu transisi wajib berbeda untuk setiap halaman. Setiap halaman ada navbar dengan tombol ikon kiri untuk kembali. Dan ini ada cara pengerjaannya, yaitu yang pertama, buat video menampilkan wajah, suara, dan layar saat mengerjakan. Wajib ada perkenalan nama dan NIM di awal. Lalu upload video di channel YouTube, masukkan link video dalam sebuah file TXT, disimpan ke folder kerja. Hasil pekerjaan dikompres zip termasuk file TXT. Oke, kita akan buka exam. Oke, di sini sudah kita aktifkan. Lalu kita akan buka Notepad. Sebelumnya di sini saya akan menjelaskan untuk codingannya itu saya ambil dari hasil codingan pertemuan yang sudah kami kerjakan bersama dengan Pak Erpan kemarin pada saat di lab. Jadi saya mengubah hanya beberapa dan sesuai dengan petunjuk dari case method yang ada. Oke, di sini kita ada indeks. Saya sudah membuat dan sudah mengganti beberapa. Di sini indeks ada framework starter kit. Di bagian ini, di bagian panel kanan, div class panel kanan, right panel cover, ini kita masukkan di sini karena petunjuknya panel kanan, jadi kita masukkan panel kanan. Ini adalah panel kanan. Lalu di sini kita masukkan harap, pagar, kelas, panel open, data panel, panel left. Lalu di sini kita masukkan buka panel kiri. Untuk panel kiri sendiri di sini ada, nanti ya di sebelah kiri itu akan muncul yaitu seperti profile, program studi, dan pejabat tadi akan muncul sendiri karena sudah kita tambahkan di sini, yaitu profile dengan icon school, dan di sini ada prodi dengan icon book, dan di sini ada people dengan icon people. Di sini ada pejabat dengan icon people.
Jangan lupa juga di sini material ikonnya kita masukkan menu. Di sini ini sangat penting ya teman-teman. Saya di sini akan menjelaskan apa itu path dan apa itu route. Saya akan menjelaskan. Routes. Di sini path itu adalah URL yang menunjukkan lokasi atau halaman tertentu di dalam sebuah website atau aplikasi. Jadi artinya itu jalur menuju halaman yang akan kita buat di awal. Lalu di sini ada route. Route adalah aturan yang menentukan apa yang harus dilakukan aplikasi ketika pengguna mengakses path tertentu. Dengan kata lain, route menghubungkan path dengan aksi atau tampilan tertentu. Jadi begitu. Karena di sini kita akan menghubungkan satu sama lain, kita masukkan profile, prodi, pejabat menggunakan path dan route. Jadi nanti mereka akan saling terhubung. Kita akan masuk ke profile. Di sini karena tadi diminta sesuai petunjuk, di setiap halaman itu harus ada navbarnya. Di sini kita masukkan navbar dan kita ada title, profile kampus, lalu blog title, kuliah benar kuliah. Di sini isi dari profile tersebut adalah saya masukkan isinya STIMIK Palangkaraya adalah sekolah tinggi manajemen informatika dan komputer di Kalimantan Tengah yang berfokus pada pengembangan teknologi informasi. Jadi seperti itu. Di sini juga penting untuk material ikonnya saya masukkan Rawbex. Lalu prodi, di sini ada prodi. Di STIMIK Palangkaraya ada 3 prodi. Jadi di sini saya masukkan ada sistem informasi, teknik informatika dan manajemen informatika. Ini sangat penting sekali ya teman-teman. Karena tadi diminta navbar, jadi setiap site harus kita masukkan. Terus ada program studi juga di sini. Deep class list insert. Deep class. Saya akan jelaskan juga apa itu deep class. Jadi, div adalah elemen HTML yang digunakan untuk membungkus atau mengelompokkan bagian-bagian dari halaman web. Nama div berasal dari kata division yang artinya pembagian atau bagian. Di sini, div ini berfungsi, jadi div ini berfungsi sebagai wadah atau kontainer untuk teks dan judul di dalamnya. Lalu untuk kelas, jadi kelas ini adalah atribut di HTML yang digunakan untuk memberikan nama kelompok pada elemen dengan kelas. Kita bisa mengatur tampilan elemen itu lewat CSS atau mengaksesnya lewat JavaScript. Oke, kita akan buka pejabat. Di sini jangan lupa juga di class page. Terus ada navbar, ikonnya Rawbex, pejabat struktural, daftar pejabat. Saya masukkan di sini ada ketua, lalu wakil ketua 1 dan wakil ketua 2. Ada kaprodi sistem informasi dan kaprodi teknik informatika dan kaprodi manajemen informatika. Baik, setelahnya kita akan lanjut untuk melihat tampilan dari hasil framework yang sudah saya buat. Kita akan membukanya dan mengakses terlebih dahulu. Kita buka, ketik localhost index, kita tab, lalu kita buka yang pertama. Ini adalah tampilan dari full layarnya. Kita akan
akan lihat di sini sudah tercatat ada profil kampus tentang STIMIK Palangkaraya. STIMIK Palangkaraya Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer di Kalimantan Tengah yang berfokus pada pengembangan teknologi informasi dan komputer. Kampus ini memiliki visi yang menjaga lembaga pendidikan unggul di bidang teknologi informasi, menghasilkan lulusan yang kompeten, kreatif, dan berdaya saing tinggi. Kita akan tap di bawah sebelah kanan. Di sini kita tap. Di sini muncul tadi ya teman-teman profil, program studi, dan pejabat yang sudah kita masukkan. Kita akan buka atau mengakses pejabat. Jadi tampilannya seperti ini untuk pejabat. Pejabat struktural, daftar pejabat STIMIK Palangkaraya. Yang pertama ada Ketua Ibu Insinyur Haji Siti Mariamah MM. Yang kedua ada Wakil Ketua 1 Ibu Sulistiawati Eskom MCS. Yang ketiga ada Wakil Ketua 2 yaitu Ibu Dr. Maura Widyaningsih Eskom MCS. Lalu di sini ada Kaprodi Sistem Informasi, itu ada Ibu Nurhayati MPD, dan Kaprodi Teknik Informatika ada Bapak Insinyur Abdul Hadi STMkom. Lalu Kaprodi Manajemen Informatika ada Ibu Serli Jayanti STMCS. Data pejabat struktural ini mencerminkan kepemimpinan dan pengelolaan akademik di lingkungan STIMIK Palangkaraya yang berfokus pada peningkatan kualitas pendidikan di bidang teknologi informasi. Kita tap, kita akan kembali ke profile, kita ke program studi. Di sini ada visi misi dari sistem informasi. Visi yang pertama adalah menjadi program studi yang unggul dalam pembelajaran bidang sistem informasi serta memiliki kreativitas berjiwa entrepreneur dan inovatif dalam analisis, desain, dan inovatif sistem informasi. Lalu ini untuk misinya, menyelenggarakan manajemen pendidikan dan pengajaran di bidang sistem informasi berlandaskan kompetensi secara efektif, efisien, dan profesional. Menyelenggarakan kurikulum program studi sistem informasi yang mengacu pada model kerangka kualifikasi nasional Indonesia KKNI berdasarkan outcome based education yaitu OBI yang didukung oleh substansi moral, sikap, karakter, entrepreneurship, dan profesionalisme. Menyelenggarakan penelitian pada bidang sistem informasi berdasarkan kebutuhan perkembangan iptek berbasiskan kebutuhan dunia industri dan masyarakat. Sini ada teknik informatika, menjadi program studi yang kompeten dalam bidang jaringan dan sistem cerdas yang beretika, komunikatif, dan profesional. Untuk misinya sendiri mengembangkan pelaksanaan pendidikan dan mengajar di bidang jaringan sistem cerdas yang berkarakter berbasis kompetensi, lalu mengembangkan pengetahuan di bidang jaringan dan sistem cerdas melalui penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas untuk pemecahan masalah masyarakat. Lalu mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga pemerintahan dan swasta, baik lokal, nasional, dan internasional untuk mendukung pengembangan teknologi. PC menjadi program studi yang profesional di bidang web programming, mobile programming, dan multimedia yang memiliki jiwa teknopreneur, profesional, dan beretika. Untuk misinya, menyelenggarakan pendidikan profesional di bidang manajemen informatika, menerapkan pengetahuan manajemen informatika yang berkualitas berbasis kearifan lokal, melaksanakan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional di bidang manajemen informatika. Kita akan ke profil kampus lagi. Ini dia untuk tampilan. Jika tampilannya penuh, coba kita akan buat jadi setengah. Kita tap count FN lalu F12. Jadi tampilannya akan seperti ini. Kita tap lagi, profil, program studi, dia akan kembali ke profile. Lalu jika kita ke pejabat, ini bisa tergeser seperti ini. Jadi tampilannya akan seperti ini ya teman-teman. Ini untuk pejabat struktural, profil kampus. Jadi begitu
penjelasan dari case method pertama saya. Saya Serlina Pita Parela, maaf jika ada kekurangan maupun kesalahan kata selama saya dalam video saya ini. Saya ucapkan terima kasih banyak atas kesempatannya.